Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa SLB Negeri Plambanan Channel yang dirahmati Allah SWT, marilah di sore hari jelang buka puasa ini kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada sore hari jelang buka puasa ini, mari kita lanjutkan bagaimana kisah selanjutnya ketika Nabi SAW berpisah dengan Nabi Musa AS, karena ternyata Nabi Musa tidak sabar dan terus bertanya kepada Nabi Khidir AS. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, saat inilah sekarang aku akan berpisah dengan engkau, karena engkau tidak sabar untuk kemudian belajar denganku. Namun sebelum berpisah aku akan sampaikan apa sebetulnya yang terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang kita lalui. Pada peristiwa pertama di mana aku melubangi perahu, ketahuilah bahwa di depan perahu yang kita lewati ada seorang raja yang lalim, raja yang jahat, yang akan merampas atas perahu yang lewat apabila perahu itu bagus. Dan perahu inilah milik orang miskin. Maka aku lubangi perahu tersebut supaya tidak dirampas oleh orang kaya, orang raja yang jahat tadi. Sedangkan pada peristiwa yang kedua di mana aku bunuh seorang anak yang tidak berdosa, ketahuilah bahwa anak itu adalah anak yang kafir, yang benih-benih kedurhakannya kepada orang tuanya sudah nampak. Padahal orang tuanya lah orang yang soleh. Tentu kalau dia besar, ya aku khawatir kalau anak ini justru mempengaruhi kepada orang tuanya, karena sangat cintanya seorang orang tua kepada anaknya. Dia bisa mengorbankan keimanannya ya untuk mengikuti kekafiran daripada anaknya. Maka aku bunuh anak tersebut. Sedangkan pada cerita yang ketiga, kenapa aku kemudian dirikan dinding yang hampir roboh tersebut, ketahuilah bahwa di belakang atau di bawah rumah tersebut adalah ada harta karun milik anak yatim, di mana kedua orang tuanya telah meninggal. Kalau sampai rumah itu roboh, maka tentunya orang-orang kota atau penduduk kota akan berebut mendapatkan daripada harta karun, berebut untuk mendapatkan harta karun tersebut. Maka aku dirikan itu rumah, aku perbaiki rumah tersebut supaya anak yatim itu nanti ketika tumbuh dewasa bisa mendapatkan harta karun dari kedua orang tuanya. Para pemirsa SLB Negeri Plambanan Channel yang dirahmati Allah SWT, hikmah di balik kisah ini adalah seorang yang ingin menuntut ilmu harus kemudian bersabar, harus kemudian ulet dan tahan sampai kemudian berhasil mendapatkan kemenangan, mendapatkan prestasi dalam belajar, sampai lulus dia dalam belajar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah menyebutkan, seorang yang sabar itu bagaikan kemudian kuda pacu yang tidak pernah terperosok, bagaikan pedang yang tidak pernah tumpul, bagaikan benteng kokoh yang tidak pernah roboh. Bahkan dia lebih jauh menyebutkan bahwasanya kesabaran menjadi saudara kembar dengan kemenangan. Artinya bahwasanya setelah kesabaran adalah kemenangan, setelah kesabaran adalah keberhasilan, setelah kesabaran adalah kesuksesan.
Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Bersabarlah kalian, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah akan senantiasa menolong, Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka orang-orang yang sabar. Termasuk dalamnya, kalau kita ingin belajar, kita harus sabar, kita harus tahan, kita harus ulet sehingga kita berhasil. Tidak ada kata lain dalam belajar kecuali kita harus berhasil. Hikmah yang kedua adalah bahwasanya orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang berilmu berbeda dengan orang-orang yang tidak tahu. Berbeda dengan mereka orang yang jahil, berbeda dengan orang yang bodoh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama, katakanlah Muhammad, tidak sama orang yang memiliki pengetahuan, orang yang berilmu dengan mereka orang-orang yang tidak berilmu. Dalam kisah ini sangat jelas bagaimana orang-orang yang tidak berilmu, yaitu Nabi Musa AS, dengan emosinya, dengan perasaannya, dia merasa benar. Padahal setelah sampai kepada kisah yang sebetulnya, hakikat daripada peristiwa, hakikat daripada suatu peristiwa tersebut ternyata berbeda. Kesimpulan Nabi Musa ternyata keliru atau salah. Oleh karena itu, para pemirsa SLB Negeri Pelabuhan Channel yang Allah SWT, dari hikmah cerita ini kita bisa ambil pelajaran yang sangat berharga. Kita harus kemudian semangat belajar, kita harus sabar dalam belajar, kita harus tahan berbagai macam godaan, sehingga satu kata, kita harus berhasil. Semoga kita berhasil dalam menuntut ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.